Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Suara saya terdengar dengan baik? Baik. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati para narasumber. Yang pertama, Bapak Novel Baswedan, selaku penyidik senior KPK. Insyaallah mudah-mudahan beliau bisa segera bergabung karena masih ada yang urgent. Mbak Tata Khairia, saya panggil Mbak karena masih muda ya. Ya. Kalau yang sudah senior saya panggil Bude. Ya, Mbak Tata Khairia, Humas KPK. Kemudian Mas Yudi Purnomo Harahap, ya sebagai Kepala WP. WP itu adalah wadah pegawai. Tak lupa pada Bapak moderator kita yang luar biasa, Profesor Nur Hadisuddin, Kiai kita, Dekan Fakultas Syariah IAIN yang insya Allah UIN Jember. UIN Ahmad Siddiq ya? UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq. Para hadirin, para Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKI Indonesia, para wakil dekan, para kaprodi, sekprodi, para dosen, dan segenap hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang ini kita dapat bersilaturahmi secara virtual bersama Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKI dan juga KPK yang alhamdulillah akan diwakili oleh 2 atau 3 representasi yang sudah saya sebutkan tadi, yang namanya sudah tidak asing lagi buat kita semua, termasuk juga Mbak Tata dan juga Pak Yudi. Bapak Ibu Bude dan Pak D ya, kami manggilnya begitu, Bu Tata. Bude artinya Bu Dekan dan Pak D Pak Dekan. Ya, alhamdulillah setelah ngobrol-ngobrol dengan sejawat di KPK, tampaknya Forum Dekan Syariah ini perlu, Fakultas Syariah dan Hukum ini perlu merespons isu yang sangat hangat di KPK, dan kami sangat menyambut baik ini Mbak Tata, Pak Yudi, dan ini momentumnya adalah halal bihalal. Cuman saya bilang kalau halal bihalal itu kan nanti ada tausiahnya, jadi jangan halal bihalal deh. Paris ya. Jadi ya silaturahmi Syawal gitu. Sebenarnya Ibu Tata juga sebenarnya ustazah juga itu. Bisa kita minta ceramah juga Ibu Tata ya. Tapi beliau memang aktivis di KPK ya. Jadi atas nama pimpinan Forum Dekan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi ini forumnya sebenarnya forum santai ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak murni forum ilmiah. Jadi supaya tidak terlalu halal bihalal banget gitu, maka kita perlu memasukkan unsur ilmiahnya karena memang di sini yang hadir para doktor, para profesor, ya, para mahasiswa, para dosen dan seterusnya. Jadi perlu saya sampaikan Bu Tata, Pak Yudi, bahwa yang hadir ini adalah para dekan, para wakil dekan, para kaprodi dan dosen-dosen serta mungkin ada beberapa orang mahasiswa yang kita ikutkan. Jadi kita ingin bersilaturahmi secara virtual dengan keluarga besar FSS Indonesia. Perlu kami sampaikan di forum ini bahwa kami, Forum Dekan dan Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Hukum PTKI se-Indonesia menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya yang sistematis dan sistemik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Itulah sebabnya mengapa pada hari ini kami berinisiatif menggelar diskusi publik dengan menghadirkan eksponen KPK, yang mana KPK ini adalah salah satu leading sektor pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi kita ingin, Bu Tata, Pak Yudi, kita ingin mendengar secara langsung ya seperti apa dan bagaimana KPK saat ini bekerja, kemudian termasuk juga isu-isu terkini, isu-isu yang panas ya terkini tentang KPK yang ramai diperbincangkan di publik. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimanapun juga saat ini bangsa kita masih memerlukan upaya-upaya yang luar biasa dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dalam hal ini keberadaan KPK sebagai lembaga anti rasuah merupakan salah satu perwujudan dari upaya yang luar biasa itu. Oleh karena itu, agar upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini benar-benar tuntas, maka penguatan terhadap KPK yang dilakukan secara sistematis dan sistemik menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar. Nah, semangat penguatan terhadap KPK inilah yang saat ini terus menggema dari ruang publik. Upaya penguatan KPK tidak hanya mencakup aspek kewenangannya saja, namun juga terhadap aspek profesionalitas dan integritas para personilnya. Untuk itu, masyarakat sangat mendukung agar KPK diisi oleh sosok-sosok terbaik dan memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelamatkan bangsa ini dari cengkraman para koruptor. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kecintaan dan ekspektasi publik terhadap KPK itu pada gilirannya telah pula melahirkan sejumlah pro kontra dan perdebatan sengit, utamanya terkait transformasi yang terjadi di tubuh KPK. Dan salah satu isu yang sangat hangat adalah ya kelahiran Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang di dalamnya antara lain mengatur status atau kedudukan pegawai KPK. Bapak Ibu sekalian, lantas bagaimana kedudukan pegawai KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 2019? Pada ayat 1, pada pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang. Kemudian terdapat pula pada ayat 6 yang menyatakan bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Nah, ini beberapa norma yang ada dalam Undang-Undang 19 2019. Pemerintah kemudian menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 41 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. PP itu sebagai aturan turunan dari Undang-Undang KPK yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 24 Juli 2020. Merujuk pada pasal 4 ayat 1 PP tersebut, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan melalui beberapa tahapan. Misalnya penyesuaian jabatan-jabatan, kemudian identifikasi jenis dan jumlah pegawai, kemudian pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi, serta pengalaman pegawai, kemudian melaksanakan pengalihan pegawai, dan yang terakhir melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, saya kira nanti Pak Yudi dan Bu Tata akan banyak menjelaskan tentang ini.
Soal alih fungsi pegawai KPK tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Komisi atau Perkom nomor 1 2021 tentang tata cara pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Dalam Perkom ini diatur tentang pegawai KPK yang beralih menjadi ASN itu tidak boleh terikat dengan kegiatan organisasi terlarang misalnya. Dalam aturan itu diatur kategori pegawai KPK bahwa ada 3 kategori pegawai KPK. Yang pertama pegawai tetap, kemudian pegawai tidak tetap, dan kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, nah saat ini internal KPK tengah dan telah ya melakukan proses peralihan status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara yang kita tahu ya hasilnya cukup mengejutkan dan melahirkan pro kontra yang cukup hangat ya, yang bahkan sudah mulai memanas ya. KPK telah mengumumkan bahwa sejumlah 1.274 pegawai dinyatakan memenuhi syarat. Nanti Bu Tata mohon dikoreksi kalau ada keliru. Dan 75 pegawai lainnya tidak memenuhi syarat. Sementara itu ada 2 pegawai tidak mengikuti tes wawasan kebangsaan. Nah, menyikapi hasil ini, opini publik pun terbelah. Nah, ya, ada yang mendukung hasil tes ini, dan sebaliknya ada pula yang menganggapnya ini sebuah anti klimaks ya, sebuah pelemahan KPK yang dilakukan secara sistematis dan sistemik. Nah, kemudian tindak lanjut dari hasil tes wawasan kebangsaan ini kemudian terbit SK ya yang dikeluarkan oleh Ketua KPK ya nomor tanggal 7 Mei 2021 yang lalu yang menyebutkan bahwa para pegawai tidak lolos TWK dibebas tugaskan, yang pada akhirnya hal ini menjadi pro kontra yang luar biasa di tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu saya kira wajar kemudian publik mendesak agar KPK dan juga para pihak terkait menjelaskan dengan gamblang mengenai jalannya proses asesmen tersebut. Nanti kita akan dengar dari kawan-kawan di KPK. Ya, benarkah teknis pelaksanaannya sudah sesuai dengan konsep luhur yang diamanatkan oleh perundang-undangan? Benarkah urusan misalnya kunut, kemudian masalah poligami, kemudian jilbab menjadi materi tes dan seterusnya? Apa korelasi sejumlah pertanyaan itu dengan upaya pemberantasan korupsi sebagai tugas pokok dan fungsi pegawai KPK? Saya kira banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul di ruang publik yang harus dijawab oleh KPK dan mudah-mudahan sih bisa disampaikan nanti oleh para narasumber. Tapi hadirin yang saya hormati, kemudian yang paling hangat adalah terkait dengan respons Presiden ya. Presiden sudah menyampaikan pidato yang disebarluaskan melalui YouTube ya. Presiden merespon dengan menolak ya. Mudah-mudahan saya tidak salah memahami, menolak pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes. Jadi Presiden menolak memberhentikan atau pemberhentian terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK atau tes wawasan kebangsaan sebagai syarat pengalihan menjadi ASN. Presiden mengeluarkan sikap bahwa seluruh pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian. Seharusnya hasil TWK itu menjadi masukan untuk langkah perbaikan KPK baik kepada individu maupun pada institusi. Presiden pun kemudian meminta pimpinan KPK, kemudian Menpan RB hingga Kepala BKN untuk menindaklanjuti 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu. Jadi menurut Presiden, tindak lanjut tersebut harus sesuai dengan prinsip komitmen pemberantasan korupsi. Selain itu, Presiden juga menyampaikan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa proses pengalihan
status kepegawaian KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak-hak pegawai. Ya, jadi ini sejalan juga dengan keputusan atau pandangan dari Mahkamah Konstitusi. Beberapa waktu yang lalu saya juga baca informasi Pak Koko juga dan teman-teman, kalau tidak salah itu menyampaikan laporan kepada Ombudsman kalau tidak salah terkait dengan praktek atau pelaksanaan TWK itu atau kebijakan KPK terkait dengan 75 pegawai itu. Ya, kita lihat perkembangan seperti apa, nanti kita juga dengar nanti seperti apa progresnya dari Mbak Tata dan Pak Yudi. Nah, Bapak Ibu sekalian, siang ini kita akan mendengar secara langsung sekaligus mengklarifikasi tentang bagaimana sesungguhnya proses transformasi di KPK dan yang sangat penting juga bagaimana kira-kira masa depan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pasca putusan MK terkait judicial review atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran para narasumber, para dekan, para wakil dekan, para kaprodi, sekprodi, para dosen, dan juga mahasiswa dan juga hadirin sekalian yang berbahagia. Demikian, selamat berdiskusi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum BTKN se-Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Thalabi Harli, SHMH, para narasumber, Bapak Yudi Harahap, Ketua Wadah Pegawai KPK, dan Ibu Tata Khoriah, Humas KPK, para dekan Fakultas Syariah dan Hukum BTKN se-Indonesia, para wakil dekan, para kaprodi, para mahasiswa, dan publik masyarakat umum yang bergabung di acara Silaturahim Syawal dan diskusi publik pada siang hari ini. Alhamdulillah, kita tadi sudah mendengarkan bersama pengantar diskusi dari Bapak Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Kiai Haji Ahmad Thalabi Harli, yang menjelaskan runutan acara kenapa kok pada hari ini tidak ada acara halal bihalal, tapi acaranya Silaturahim Syawal. Ini tadi Bu Dekan YIN Salatiga ada ketupatnya ya Pak Ketua Forum. Kalau kita nggak ada ini. Jadi ini dikirim lewat Zoom saja ini. Jadi selain biar suasananya juga beda, lain, kami sambung silaturahim dengan para dekan Fakultas Syariah dan Hukum BTKIN se-Indonesia, juga dengan para wadek, kaprodi, dan semuanya dalam suasana yang santai, yang bisa nambah pengetahuan, nambah informasi, dan apalagi di tengah-tengah isu yang di tengah-tengah ramainya isu tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan karena itu silaturahim syawal dan diskusi publik ini kita ambil tema merawat semangat pemberantasan korupsi. Kenapa semangat pemberantasan korupsi itu menjadi sangat penting kita rawat? Karena satu hal bahwa komitmen bangsa ini untuk pemberantasan korupsi sangat kuat ya. Ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang itu adalah babak awal, norma awal yang dibuat untuk menguatkan kelembagaan di Komisi di Pemberantasan Korupsi, dan itu adalah start awal di situ untuk memulai kerja-kerja yang lebih fokus dan lebih
lebih sistematis, lebih progresif tentang pemberantasan korupsi. Dan kita sangat bersyukur ada banyak kasus-kasus besar yang banyak sudah oleh KPK banyak dibidik dan berhasil, dan kita sangat ikut bahagia dan senang dengan semua prestasi itu. Tetapi pada tahun 2019 kita juga masih tidak lupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ini ada kontroversi mulai lagi karena diduga di situ ada pelemahan KPK. Kita masih ingat gelombang demonstrans yang menolak itu dan bersamaan dengan beberapa undang-undang yang lain, dan fokus kita adalah di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi itu saya kira kita masih ingat itu. Dan terakhir yang sekarang sebagai bentuk tindak lanjut, tadi ada PP nomor 41 tahun 2020 dan kemudian ada tes wawancara kebangsaan yang akhir-akhir ini juga sedang menghangat. Di medsos beredar banyak hal, banyak info, banyak macam-macam yang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian mungkin mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax, ini susah karena akses untuk mendapatkan itu menjadi terbatas. Oleh karena itu di forum yang sangat penting ini adalah forum yang sangat penting. Kita bersama bisa mendengar ada beberapa narasumber, ada Pak Novel Baswedan, tadi mohon mungkin menyusul, nanti ada Pak Yudi Harahap dan ada Ibu Tata Khoria yang akan menjelaskan bagaimana merawat semangat pemberantasan korupsi. Beliau berdua adalah bagian dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan dikaitkan dengan kasus atau yang terakhir, fenomena yang terakhir tadi itu. Saya tidak akan berpanjang lebar, Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan pertama Pak Yudi Harahap. Assalamualaikum Pak Yudi Harahap. Waalaikumsalam Prof. Wah, yang luar biasa Pak Yudi Harahap ini. Hari-hari ini kita lihat di media ini muncul Pak Yudi Harahap ini. Siap Prof. Ini. Ya, alhamdulillah ada Pak Yudi Harahap. Assalamualaikum Bu Tata Khoria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Tata juga orang sangat penting kaitannya dengan apa yang terjadi di KPK hari ini karena beliau adalah Humas Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami persilahkan, ini Pak Yudi dulu apa Bu Tata dulu ini? Silakan Bang Yudi dulu, nggak apa-apa. Pak Yudi, saya silakan Pak Yudi Harahap untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya dan kami semua akan mendengar dengan baik. Terima kasih. Saya persilakan Pak Yudi Harahap untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Nanti kalau untuk teknis itu nanti Mbak Tata ya, karena kita sudah ada pembagian tugas. Saya yang teknisnya, nanti Mbak Tata yang teknisnya bagaimana yang terjadi ketika tes yang dalam tanda kutip dinamakan tes wawasan kebangsaan, yang bahkan oleh BKN sendiri tegaskan bahwa tes wawasan kebangsaannya itu berbeda dengan tes wawasan kebangsaan ketika orang mendaftar menjadi CPNS. Seperti itu, mungkin itu yang perlu diluruskan selama ini. Nah, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan gagasan saya terkait dengan peristiwa yang terjadi hari ini, yang tadi benar dikatakan oleh Prof. Sebenarnya ini hanya merupakan semacam efek domino lah dari adanya revisi Undang-Undang KPK, yang ketika itu banyak suara yang mengatakan ini pelemahan-pelemahan dan sebagainya. Termasuk perubahan ASN, yang ketika itu sudah dikhawatirkan akan menyingkirkan orang-orang yang berintegritas, dikhawatirkan akan menjadi ajang untuk dalam tanda kutip membersihkan KPK,
dari orang-orang yang selama ini bekerja puluhan tahun di KPK dan sudah teruji dari prestasinya, dari kinerjanya, dan lain sebagainya. Dan kemudian ternyata sekarang ramai yang akhirnya untuk 75 orang pegawai KPK yang dikatakan tidak memenuhi syarat ya, bahasanya bukan tidak lulus, tetapi tidak memenuhi syarat di dalam Perkom ya. Ini kita berbicara mengenai Perkom ya yang dibuat oleh pimpinan KPK itu akhirnya jadi ramai dan kemudian membuat Presiden pun akhirnya turun tangan. Ini bagi kami sebuah hal yang luar biasa ketika Bapak Presiden Jokowi melihat, mengembangkan dan tanpa tendeng aling-aling langsung melakukan pidato ya, menyikapi permasalahan ini, padahal istilahnya sebenarnya cukup lewat jubir gitu ya. Berarti isu 75 orang pegawai ini merupakan isu nasional dan merupakan hal yang sangat krusial dalam pemberantasan korupsi, sehingga Bapak Presiden Jokowi harus turun tangan dalam menangani permasalahan ini. Ada beberapa hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya terkait arahannya. Yang pertama, bahwa beliau menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi beliau setuju. Yang mana isinya adalah bahwa peralihan status pegawai KPK itu tidak boleh merugikan pegawai KPK yang sudah bekerja selama belasan tahun. Putusan MK ini mengunci. Jika ada orang-orang yang berupaya menyingkirkan, ini dikunci di situ. Kenapa? Karena tidak boleh menyingkirkan pegawai KPK. Siapa pegawai KPK sebelum Undang-Undang 19 tahun 2019? Itu adalah pegawai yang diangkat ya melalui rekrutmen KPK sendiri, gitu ya. Di luar di luar konteks ASN gitu ya. Karena KPK sebelumnya di Undang-Undang 30 tahun 2002 itu namanya pegawai KPK. Ada dua, tetap dan tidak tetap. Artinya sekarang harus berubah. Sehingga tidak boleh merugikan pegawai KPK. Dan ini sebenarnya memperkuat dari Undang-Undang 30 tahun 2002 yang direvisi. Bahwa pegawai KPK beralih menjadi ASN. Yang artinya bahwa tidak boleh ada satupun pegawai KPK yang tidak beralih menjadi ASN. Yang dimana kemudian dari peralihan ASN ini, bahwa skema pegawai KPK adalah PNS. Jadi seluruhnya adalah PNS. Karena dari hasil diskusi dan sebagainya, itu mengkerucut bahwa pegawai KPK karena dia bekerja di tempat yang rahasia, gitu kan, penyidikan dan sebagainya, itu harus PNS. Dan kemudian juga dijelaskan bahwa nantinya tanggal 1 Juni seluruh pegawai KPK itu akan dilantik ya menjadi ASN. Nah, kemudian yang kedua, bahwa terhadap hasil tes wawasan kebangsaan ya yang diupayakan orang-orang menganggapnya diistimakan ini dan sebagainya ya, dibilang ada radikal, padahal banyak juga yang istilahnya agama lain juga tidak memenuhi syarat dan sebagainya gitu kan. Karena kita tahu sendiri buzzer-buzzer ada kadrun Taliban yang istilahnya itu hanya halusinasi mereka dan tidak pernah ada gitu kan di KPK. Kalau pesan kosong seperti itu, hanya narasi saja untuk menyingkirkan orang-orang baik yang ada di KPK. Nah, dari hasil tersebut Pak Jokowi sudah memahami bahwa ya ini hasilnya ini ya tidak terlalu tidak terlalu mencurigakan atau tidak terlalu ekstrim lah gitu kan, sehingga Pak Jokowi di situ menyampaikan ya dengan diklat atau pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, yang kemudian memerintahkan ya kepada jajarannya dan juga pimpinan KPK supaya polemik ini selesai dan kemudian 75 orang ini tidak diberhentikan seperti itu. Nah, dari sini kan kita bisa flashback bahwa ternyata yang membela pegawai KPK justru bukan ketua KPK gitu kan, tetapi malah presiden. Karena sebenarnya kalau kita merunut dari amanat Undang-Undang 19 tahun 2019, kemudian PP revisi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua gitu kan, tidak ada sama sekali mengenai tes wawasan kebangsaan menjadi menjadi alat untuk lulus atau tidak lulus menjadi ASN. Seperti itu. Apalagi alat ukurnya pun ya itu
berbeda dengan ketika kami masuk ya, saya masuk di KPK 2007, saat ini saya penyidik di KPK, itu kan yang tes itu lembaga-lembaga yang independen lah, ya, PPM dan sebagainya gitu kan. Nah, sekarang oleh lembaga-lembaga instansi negara seperti itu. Ini kan berbeda gitu kan parameternya. Dan kami pun tidak pernah dijelaskan bagaimana misalnya pertanyaannya seperti apa gitu kan. Bahkan ketika sosialisasi ya, itu dijelaskan bahwa tidak bisa, bahkan tidak dijelaskan bahwa tes ini itu akan menggugurkan atau menggugurkan. Di Perkom pun juga jelas. Hanya syaratnya ikut tes gitu kan. Dan kami pun ketika itu juga tidak terlalu curiga, akhirnya kami ikut tes. Ya. Di mana tes tersebut ya banyak pertanyaan-pertanyaan ya terbuka dan lain sebagainya. Nanti Mbak Tata bisa menjelaskan. Nah, kemudian muncul isu kan, ada 75 nama, 34 sudah tersebar gitu kan, termasuk saya salah satunya. Dan dari nama-nama tersebut saya lihat ini kan orang-orang penting di KPK. Kasatgas saja ada 7, penyidik 6 gitu kan. Kasatgas penyidikan gitu. Dan tentu saja mereka sedang menangani kasus-kasus besar. Dan saya pikir Bapak dan Ibu sudah bisa membaca lah di media massa dan sebagainya ya bagaimana ini terjadi gitu kan. Jadi saya pikir ketika Pak Jokowi itu membacakan pidatonya, itu makanya kemarin saya sampaikan bahwa ya ini salah satu pembelaan presiden terhadap upaya-upaya pelemahan. Ini kan bukan 1, 2, 3, 4 orang atau 10 orang yang kena TWK, ini 75 orang gitu kan. Dan orang-orang itu ada orang yang terbaik yang selama ini itu sudah memberantas korupsi gitu kan. Ada yang mendapat penghargaan dari FBI karena mampu mengungkap kasus korupsi IKTP misalnya. Kemudian yang kedua, ada yang dapat penghargaan dari Bapak Presiden sendiri gitu kan. Dapat salah satu bintang gitu. Kemudian ada yang prestasinya diklat PIM gitu kan. Bagaimana kurang berprestasi gitu kan. Jadi yang terbaik seperti itu. Nah, atau bahkan Bang Novel, orang yang sudah mengorbankan matanya bagi pemberantasan korupsi gitu. Kemudian dapat juga penghargaan dari Malaysia yang diberikan langsung oleh Pak Mahathir Mohamad. Nah, ini kan menarik. Belum teman-teman lain ya di berbagai bidang yang strategis seperti itu. Termasuk juga teman-teman di wadah pegawai KPK. Dari sini kemudian ketika konferensi pers ya kan ketua KPK sendiri sudah menyatakan ya tidak ada pemecatan, tetapi 2 hari kemudian malah membuat SK siapapun yang kena TMS tidak memenuhi syarat, ada 75 orang ya, saya pun sudah menerima SK tersebut ke tanggal 7 Mei ya, 7 Mei kemarin 2021 itu harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya. Artinya misalnya saya harus menyerahkan kasus yang saya tangani, tugas dan tanggung jawab saya kepada atasan langsung saya. Yang menarik adalah atasan langsung saya pun tidak memenuhi syarat gitu kan. Padahal kalau dibilang misalnya radikal dan sebagainya, beliau sudah pengalaman dulu karena beliau kan mantan polisi, kontingen Garuda gitu kan, polisi puluhan tahun. Kemudian pernah jadi Satgas Anti Bom gitu kan, sebelum sekarang nama jadi Densus 88, reserse di Polda Metro. Artinya masa ex polisi gitu kan gagal di tes wawasan kebangsaan gitu kan, dengan parameter sampai saat ini pun kita belum pernah dibuka hasilnya apa, dan belum pernah ketika wawancara harusnya kan hasil penelitian katanya itu datang ke rumah, ada yang tim datang ke rumah atau melihat Facebook atau Twitter sebagainya, harusnya kan ketika wawancara itu kan disampaikan, dijelaskan, Pak, waktu itu kenapa Bapak bikin status seperti ini. Nah, ini kan tahu-tahu ujuk-ujuk ya muncul tidak memenuhi syarat. Ketika muncul tidak memenuhi syarat, ya kan kami pun juga tidak pernah dapat dikumpulkan baik secara virtual gitu ya maupun non virtual gitu kan, bahwa kalian tuh nggak lulus karena ini gitu kan. Itu tidak pernah ada gitu kan. Dan tidak pernah ada dikasih solusi gitu kan. Justru Presiden Jokowi yang memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Bahwa 75 orang ini tidak boleh diberhentikan hanya karena TWK gitu kan. Dan diberikan pelatihan, diklat gitu kan. Dan bagi kami kan diklat sebenarnya bukan hal yang baru gitu. Tetapi narasinya adalah bahwa
ketika SK ini dibuat bahwa kami harus menyerahkan tugas dan atasan kepada atasan, berarti kan 75 orang ini untuk sementara tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kalau sekarang, kalau kita hitung di tanggal 7 Maret sudah berapa hari gitu kan. Nah, ini yang menarik gitu. Kenapa harus terburu-buru? Karena tidak ada dasar juga di KPK bahwa seseorang itu masih aktif gitu kan, masih bekerja di KPK, itu harus menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasannya. Ya, kami pun baru dengar di media katanya nanti tunggu arahan atasan dan sebagainya, tapi tidak pernah ada yang membicarakan langsung gitu kan. Dari deputi hanya menyampaikan ini ada tugas dari apa, ini ada surat SK dari pimpinan, direktur juga, hanya pengarah aja, tidak boleh menangani kasus, tidak boleh menangani kasus tidak boleh menangani kasus untuk sementara waktu sampai dengan putusan berikutnya. Nah, kami tidak memahami bahwa ketika harusnya Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa TMK, teman-teman yang kemarin itu tidak memenuhi syarat itu, TMS, itu sudah dinyatakan bahwa itu tidak boleh berhenti, harusnya secara otomatis Ketua KPK harusnya itu langsung mencabut, gitu kan, SK tersebut. Nah, tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan info dan sebagainya apakah dicabut atau tidak ya. Jadi ya kami masih memegang pada SK yang lama, karena dan itu pun ya kami pun karena kami orang hukum gitu kan, tentu kami bermain dengan cara intelektual dan konstitusi ya, bahwa kami melaporkan kepada Dewas, melaporkan kepada Ombudsman gitu kan, untuk men-challenge terhadap kejadian-kejadian ini. Nah, bagi kami yang penting adalah ya di tengah kondisi KPK sekarang ya, saya karena orang dalam KPK tidak bisa menjelaskan ini ya, kinerja dan sebagainya ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa melihat atau membaca ya IPK Indonesia, TII, dari hasil survei TII dan lain sebagainya. Nah, namun yang menarik sekarang adalah ya bagaimana istilahnya hal-hal yang terjadi di KPK selama ini gitu kan, yaitu bisa kita kurangi ya reduksinya seperti itu. Mengapa terjadi hal seperti ini gitu kan? Padahal undang-undang sudah jelas hanya beralih status dari pegawai lama KPK yang tidak tetap dan tetap tersebut itu kan menjadi ASN. Mengapa kemudian malah terjadi polemik seperti ini gitu kan? Bukankah ini sebenarnya adalah permasalahan lembaga gitu, internal dan bisa diselesaikan oleh lembaga seperti itu. Namun pada kenyataannya ternyata ya keluarnya SK itu sebuah hal yang paling krusial gitu kan. Tidak memenuhi syarat, kemudian harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan. Saya, Mbak Tata, Bang Novel gitu kan. Nah, jadi mungkin itu Bapak dan Ibu bahwa ya sekarang permasalahannya adalah pertama SK terhadap teman-teman yang TMS 75 itu harus dicabut oleh Ketua KPK gitu kan, supaya bisa bekerja lagi gitu kan. Toh ASN sendiri ini kan peralihannya itu sampai Oktober, tetapi kenapa diburu-buru 1 Juni gitu kan, seperti itu. Dan ketika 1 Juni harusnya dilantik, ada lantik semua gitu kan, sesuai dengan arahan Presiden. Ketika yang tidak memenuhi syarat ya itu harusnya setelah dilantik ya itu kemudian diberikan pelatihan. Dan kami pun juga tidak alergi dengan pelatihan ya, karena kami ketika berantas korupsi dengan kompetensi yang kami punya ya kami selalu ikut pelatihan gitu kan, karena memang kita lihat kan ada gium bahwa koruptor itu ya istilahnya selalu punya ilmu baru ya dalam mengelabui para penjahat. Namun apapun itu ya Bapak dan Ibu, bahwa ya jangan sampai nanti ya kita harus menjaga KPK gitu kan dari segala macam upaya-upaya pelemahan seperti itu. Dan sekarang kita agak lebih mudah karena Pak Jokowi sendirilah yang langsung membuat statement memberikan pidato gitu kan, bahwa beliau menjaga 75 orang pegawai KPK yang tentu beliau sudah tahu juga, pasti sudah mendapatkan masukan lah. Sebelum pidato tentu beliau sudah dapat masukan kan, hasil TWK-nya seperti apa, profiling orang-orangnya seperti apa, seperti itu. Yang tentu saja pasti objektif, pasti beliau akan memanggil bawahan beliau ya, mulai dari bidang hukum, bidang intelijen, bidang keamanan dan lain sebagainya untuk mendapatkan masukan. Karena kita paham
pasti prosedur ketika seorang presiden pidato pasti semua sudah disampaikan oleh sudah mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak. Seperti itu Bapak dan Ibu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudi Harahap. Luar biasa informasi yang bisa kita terima dan keadaan terkini di KPK, terutama dengan TWK, TWK yang disampaikan kepada para pegawai yang tadi disampaikan dulu istilahnya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Tetapi kemudian dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu dirubah semua menjadi ASN atau PNS ya. Masalahnya adalah tadi sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi tidak boleh merugikan pegawai KPK, transformasi atau perubahan alih status dari pegawai KPK ke ASN tadi itu tidak boleh sama sekali merugikan pegawai KPK dan oleh karena itu maka karena ini dianggap merugikan pegawai KPK di mana ada TMS tidak memenuhi syarat terhadap 75 orang yang sesungguhnya adalah orang-orang yang berintegritas, yang punya kapasitas, punya prestasi dan sebagainya, justru ini diberi SK TMS dan ini justru akan melemahkan KPK dan juga merugikan para pegawai yang sudah lama. Mas Yudi aja sudah tahun 2000, Pak Yudi sudah tahun 2007 ya masuknya. 2007 ya, Prof. Sudah 14 tahun, udah 14 ya, tahun, lama sekali ini. Ya, lama sekali. Terima kasih Yudi. Nanti biar silakan yang mau tanya bisa di kolom chat atau nanti raise hand. Sebelum saya berikan kepada Ibu Tata, saya sampaikan sekali lagi yang mau tanya kepada Pak Yudi ataupun Ibu Tata nanti di kolom chat bisa disampaikan atau nanti bisa raise hand setelah penyampaian Ibu Tata Horia. Selanjutnya Ibu Tata Horia, kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya untuk Prof. Baik, saya sebenarnya hanya menguatkan saja dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Bang Yudi Purnomo. Gitu. Memang saya hanya akan berbagi berdasarkan pengalaman apa yang saya rasakan saat mengikuti tes wawasan kebangsaan. Untuk bisa memberikan gambaran lebih luasnya, saya mungkin akan cerita dari awal kronologinya. Kemudian saya akan menyimpulkan apa yang menjadi kegelisahan saya selama saya dan rekan-rekan yang lainnya gitu. Tapi sebelum ke sana, saya ingin memperjelas bahwa ini bukan persoalan 75 orang atau tentang 1.200 ya, tapi ini tentang masa depan pemberantasan korupsi gitu. Karena dari awal ini tesnya itu tidak transparan gitu. Kenapa kami katakan tidak transparan? Karena tidak ada kejelasan dari awal. Dan yang kedua, ada beberapa pertanyaan tidak standar, ada yang tidak bisa kami nalar gitu. Apa korelasinya tes-tes tersebut dengan tugas kami keseharian. Kemudian dampak konsekuensinya yang akhir-akhir ini baru kami terima, padahal itu tidak diinformasikan sejak awal. Nah, kami juga ingin menegaskan bahwa kami yang 75, karena kebetulan saya masuk dalam daftar 75 nama yang tidak memenuhi syarat lolos wawasan kebangsaan gitu, tidak pernah menyatakan bahwa kami ini adalah yang paling berintegritas. Tidak. Kami ingin menyuarakan bahwa dari awal yang menjadi pokok persoalannya adalah tes ini itu dipertanyakan validitas dan pertanggungjawabannya itu ke siapa gitu, tidak dibuka gitu. Dari awal tidak dijelaskan apakah ambang batasnya ada lolos atau tidak gitu. Nah, saya akan mulai saja ya Pak dan Bapak Ibu sekalian bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terkait dengan revisi Undang-Undang KPK gitu. Memang salah satu yang masuk dalam poin revisi tersebut adalah pegawai KPK adalah ASN gitu. Sehingga ditetapkan bahwa maksimal 2 tahun itu harus sudah berubah. Nah, selama 2 tahun itu dari 2019 sampai sekarang itu
diproses gitu sampai akhirnya pada tanggal 17 Februari ada sosialisasi terkait peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Sosialisasi ini disampaikan oleh Biro SDM dan pimpinan KPK. Dari sosialisasi ini dijelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus kami lakukan sebagai pegawai KPK untuk bisa beralih menjadi ASN. Nah, yang pertama adalah persyaratan sifatnya administratif, seperti memberikan pernyataan bahwa bersedia menjadi ASN, kemudian tidak terlibat dari kegiatan organisasi yang terlarang berdasarkan pemerintah atau putusan pengadilan, kemudian setia kepada Pancasila, NKRI, dan pemerintah yang sah. Keempat adalah memiliki integritas dan moralitas gitu. Pernyataan tersebut ditulis dengan dalam bentuk adalah surat pernyataan bermaterai oleh masing-masing pegawai. Di samping itu, pegawai diharuskan untuk mengikuti tes wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, tes wawasan kebangsaan ini pun disebutkan berkaitan dengan asesmen yang berkaitan dengan topik Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Pada tanggal 2 Maret, saya mendapatkan email dari BKN terkait pengisian kartu peserta untuk mengikuti tes wawasan kebangsaan. Anehnya tidak berselang lama kemudian, hanya beberapa jam dari email yang diberikan oleh BKN, SDM menginformasikan bahwa email tersebut jangan dulu direspon. Gitu. Kami tidak tahu apakah ini sudah ada koordinasi atau tidak, gitu. Tapi kami melihat bahwa ada yang tidak nyambung koordinasinya antara SDM dengan BKN. Kemudian baru tanggal 4 Maret kami baru diinformasikan bahwa bentuk tes wawasan kebangsaan ini menggunakan metode indeks moderasi bernegara. Tidak dijelaskan indeks moderasi bernegara ini seperti apa. Kami mencoba untuk mencari informasi apa ini tes IMB, yang kami dapatkan informasinya hanya umum, yaitu adalah ini tes yang dipergunakan oleh TNI Angkatan Darat untuk proses rekrutmen tentara. Nah, kami tidak mendapatkan penjelasan kenapa metode IMB ini yang menjadi pilihan atau menjadi tools untuk asesmen wawasan kebangsaan. Apakah tes ini, apakah metode indeks moderasi bernegara ini pernah dipergunakan untuk pegawai sipil atau di pemerintah yang lain, itu kami belum mendapatkan informasi. Bentuk tesnya pun seperti apa kami gelap sekali, tidak ada informasi yang detail. Kemudian tanggal 5 Maret 2021 kami baru dijelaskan bahwa indeks moderasi bernegara ini akan muncul dalam dua bentuk, yaitu tes tertulis dan tes wawancara. Adapun topik yang akan dibahas lagi-lagi hanya diberi informasi yang umum berkaitan tentang topik Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan pemerintah yang sah. Kemudian saya ikuti tesnya tanggal 9 dan ini dibagi ya sip-sipan tesnya tanggal 9 dan 10 Maret. Kemudian wawancaranya dilakukan pada rentang waktu 18 sampai 7 April. Kebetulan saya mendapatkan tesnya pada tanggal 23 April. Tadi saya lupa menyebutkan, menginformasikan bahwa pada saat sosialisasi pada tanggal 17 Februari 2021, beberapa pegawai sudah bertanya kepada Biro SDM dan pimpinan saat itu. Apakah untuk mengikuti tes asesmen ini ada mekanisme gugur atau ada lolos tidak lolos yang akan berdampak hukum atau ada konsekuensi hukumnya kepada pegawai yang misalkan tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan oleh BKN atau aturan yang berlaku. Tidak ada jawaban. Yang bertanya tidak hanya saya saja, tapi banyak sekali pertanyaan dan tidak ada satupun yang dijawab. Pertanyaan ini hanya direspon oleh pimpinan dengan motivasi bahwa pegawai KPK lahir dan besar di Indonesia, sehingga harus yakin bahwa kami bisa melewati tes wawasan kebangsaan ini. Jadi kami tidak tahu bentuk tesnya itu seperti apa dan akan berdampak seperti apa. Itu tidak dijelaskan sejak awal. Nah, ketika saya mengikuti wawancara pada tanggal 23 Maret, saya lumayan shock gitu, karena beberapa pertanyaannya
tidak berkaitan, ada pertanyaan yang tidak berkaitan dengan topik Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Memang saya ditanya tentang implementasi butir-butir Pancasila dalam keseharian, tapi di sisi lain saya ditanya tentang hal yang sangat privasi, seperti aliran agamanya apa, gitu. Kemudian organisasi keagamaan apa yang saya ikuti. Kemudian bagaimana, apakah saya sudah menikah atau belum? Apakah saya punya pacar? Karena saya menjawab saya belum menikah, gitu. Ditanya apakah saya punya pacar? Berapa kali saya pacaran? Kemudian apakah pacar yang sekarang ini akan berujung pada pernikahan? Apakah pacar yang sekarang ini sudah diperkenalkan kepada orang tua? Dan yang terakhir yang menurut saya sangat mengganggu itu adalah kalau pacaran ngapain saja. Karena saya tidak melihat korelasi pertanyaan tersebut dengan topik Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, ataupun pemerintah yang sah gitu. Apalagi dikaitkan dengan pekerjaan saya gitu. Saya mencoba mencerna ini korelasinya kemana gitu. Nah, setelah saya melakukan wawancara, saya bercerita kepada beberapa teman saya gitu bahwa pengalaman yang saya alami terkait pertanyaan-pertanyaan yang ganjil, ternyata saya mendapatkan cerita serupa dari beberapa rekan saya, banyak sekali pertanyaan yang cukup aneh gitu, yang sama-sama tidak ada kaitannya dengan topik Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang lain-lainnya gitu. Seperti apa sih pertanyaan yang aneh yang dialami oleh rekan-rekan saya gitu. Misalkan ditanya, apakah kamu suka film porno gitu, suka nonton film porno gitu. Bagaimana pendapat kamu tentang free sex? Bahkan ada rekan saya perempuan ditanya, usia segini belum menikah, apakah kamu masih punya hasrat? Apakah kamu mau jadi istri kedua saya gitu? Ini untuk yang pegawai yang belum menikah, sedangkan bagian yang sudah menikah atau yang sedang divorce. Bahkan beberapa ada yang sampai cukup stres karena kan isu perceraian untuk perempuan itu kan hal yang sangat sensitif gitu. Menjawabnya pun juga butuh effort gitu. Nah, ini adalah pengalaman yang kami bertanya gitu. Kenapa pertanyaan-pertanyaan pribadi ini bisa menjadi tolak ukur bahwa seorang pegawai KPK ini dianggap Pancasilais, dianggap nasionalis atau anti radikal kalau pertanyaannya aneh seperti ini gitu. Apakah misalkan saya belum menikah gitu, itu bisa disimpulkan bahwa saya itu Pancasilais gitu. Atau tadi seperti teman saya ketika ditanya pandangannya tentang film porno atau free sex gitu. Apakah ini akan mencerminkan dia ini memiliki kecintaan terhadap NKRI yang tinggi gitu? Saya tidak tahu gitu. Indikator yang memang tadi disampaikan oleh rekan saya Yudi Purnomo itu juga kami pertanyakan gitu. Tidak pernah dibuka, hasilnya tahu-tahu ketika tanggal 11 Maret saya mendapatkan surat keputusan di mana saya adalah salah satu dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai ASN atau tidak memenuhi syarat lulus dari tes wawasan kebangsaan. Gitu. Saya bertanya, kemudian apa indikatornya? Tidak dibuka. Bahkan detail jelas kenapa saya tidak lulusnya pun tidak ada, hanya diberi informasi tidak memenuhi syarat saja. Gitu. Kalau memang apa yang disampaikan oleh BKN, indikator penilaiannya adalah integritas, kenetralan ASN, dan anti radikal, saya bertanya, di poin mana saya tidak memenuhi 3 indikator tersebut? Nah, kemudian saya menceritakan kegelisahan ini karena pengabdian saya dan teman-teman pegawai tidak hanya 75, 1.300 lebih pegawai yang mengikuti tes wawasan kebangsaan ini yang bertahun-tahun, yang mengorbankan banyak sekali resources, entah itu waktu, tenaga, bahkan ada yang sampai fisik gitu. Itu tiba-tiba direduksi hanya dari tes wawasan kebangsaan yang 3 jam lewat tertulis dan 1 jam wawancara yang standar pertanyaannya itu beragam gitu. Ini yang membuat kami bertanya-tanya sampai saat ini gitu. Kemudian yang pertanyaan kami yang kedua adalah kenapa tiba-tiba ada SK
padahal sejak awal tidak dijelaskan konsekuensi hukum apa yang akan menimpa apabila seorang pegawai tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat melalui tes wawasan kebangsaan ini gitu. Saya pikir ini yang harus kita perjelas apabila di KPK sendiri sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tugasnya memberantas korupsi, kok proses rekrutmennya ini tidak terbuka gitu. Kepada siapa? Kami 1.300 pegawai ini bertanya, pertanggungjawabannya kepada siapa gitu. Sampai saat ini kan justru dilempar-lempar nih dari semua pihak yang terlibat dalam proses tes wawasan kebangsaan ini, itu saling lempar. Semuanya bilang bahwa ini semuanya dikembalikan kepada KPK, tapi KPK sendiri bilang bahwa kami akan mengikuti arahan dan berkoordinasi dengan BKN. Jadi seolah-olah kami terkatung-katung gitu. Kenapa tiba-tiba tes yang kemarin yang tidak dijelaskan itu tiba-tiba berdampak bahwa kami harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kami kepada atasan langsung gitu. Atas dasar apa gitu? Ya kalau misalkan memang ini sudah dijelaskan sejak awal, ini kan tentu kami sebagai pegawai bisa mengukur atau bisa dari jauh-jauh hari berpikir secara realistis gitu. Sepanjang memang dari awal terbuka prosesnya dan tesnya memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Sampai hari ini bahkan kami kan mengapresiasi bahwa Presiden telah memberikan statement yang cukup jelas menurut saya bahwa hasil wawasan kebangsaan kemarin tidak menjadi landasan untuk memberhentikan 75 pegawai. Saya pikir arahan dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini harus menjadi pertimbangan yang cukup besar dari pimpinan kami. Mungkin itu yang bisa saya jelas. Oh ya, terakhir, saya ingin menegaskan bahwa seiring dengan isu tidak lolosnya 75 pegawai ini, sempat di luar ini kan heboh atau ada narasi yang dituduhkan kepada kami bahwa ini 75 orang ini adalah radikal atau anti Pancasila atau apapun itu. Melalui kesempatan ini, saya menegaskan bahwa isu itu tidak benar. Kenapa? Ini bisa dibuktikan bahwa dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos itu sangat beragam gitu. Ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam juga gitu. Jadi radikal yang sebelah mana? Kalau misalkan kita bicara yang Islam gitu, ada yang beragam juga. Misalkan organisasinya ada NU, ada Muhammadiyah. Kebetulan saya ini NU gitu. Nah, ini yang membuat kami bertanya-tanya kenapa ini justru dituduhkan dan menjadi landasan, ya pantas saja ini tidak Pancasilais, kan sana radikal 75. Tidak, kami jelaskan bahwa tidak benar tuduhan bahwa ada indikator Taliban atau radikal dari ke-75 ini. Dari awal kami menegaskan bahwa dari awal tes ini bermasalah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Tata Horia, Mbak Tata ya, karena belum menikah ini ternyata. Ada banyak informasi yang menarik dari Ibu Tata Horia tentang tadi tes TBK-nya yang ya nggak ada kaitannya langsung, nggak profesional, bahkan dalam tanda kutip menyudutkan perempuan ya. Tanya soal pacaran, apa yang dilakukan dan sebagainya. Ini kasus yang langsung menimpa oleh Ibu Tata Horia. Saya kira ini tentu bagi kita yang sering pendampingan atau ikut perjuangan kesetaraan gender ini tentu sangat-sangat memprihatinkan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan saya kira ini kita akan memperdalam pembahasan kita kali ini. Ada beberapa pertanyaan. Prof. Nur, mohon maaf, ini kebetulan Bang Novel sudah bisa bergabung. Oh ya, oke. Terima kasih Bu Tata Horia. Bang Novel Baswedan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Novel Baswedan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, maaf saya terlambat. Siap, nih. Tadi Ibu Tata menyampaikan ada hal urgen yang diurusi oleh Bang Novel. Ya.
tadi saya sampaikan ke Bang Novel, tadi Pak Yudi Harahap sudah menyampaikan beberapa hal, Ibu Tata juga menyambung dan menguatkan tadi, dan mohon berkenan Bang Novel Baswedan untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu kami dengarkan. Dan ini adalah Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia, tapi ada 58 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, baik itu STAIN, YAIN atau UIN, tapi juga ada dari PTKI yang perguruan tinggi keagamaan Islam, para dekan, wakil dekan, kaprodi, para dosen, dan juga masyarakat umum, dan ada adik-adik mahasiswa yang juga bergabung di sini. Kami persilahkan Bang Novel. Baik, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan tentunya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sedikit ingin menggambarkan terkait dengan polemik atau kericuhan yang ditimbulkan oleh pimpinan KPK dengan mengeluarkan SK terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Saya sekedar ingin mengingatkan bahwa KPK itu mengalami sejumlah atau serangkaian serangan-serangan atau hal-hal yang membuat upaya-upaya pelemahan itu sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Beberapa orang pemerhati ataupun peneliti, saya pun juga ikut melakukan penelitian kecil-kecilan, itu bisa diberikan gambaran bahwa upaya pelemahan KPK atau upaya untuk bahkan mematikan KPK itu terjadi ketika KPK sudah mulai masuk ke usaha-usaha untuk memberantas korupsi di sektor sumber daya alam. Pak Bambang Wijayanto pernah memaparkan itu dengan lebih teliti dan lebih baik terkait dengan hal tersebut. Juga kita bisa lihat bahwa sejak tahun 2016 KPK sudah mulai masuk terkait dengan masalah korporasi dan upaya-upaya pengusutan kasus-kasus besar sudah dilakukan dengan lebih baik dan lebih terarah. Ini yang saya gambarkan bahwa upaya pelemahan KPK dilakukan terus-menerus dan bisa jadi atau dugaan kuat itu ada korelasinya dengan oligarki jahat yang ingin mendapatkan keuntungan besar dengan cara mengambil atau merampok kekayaan negara, baik itu berupa anggaran negara, kewajiban negara, hak dan kewajiban negara, atau kekayaan dalam bentuk sumber daya alam. Ini yang saya ingin gambarkan sedikit bahwa ada problematika itu yang untuk kita pahami. Dan upaya pelemahan ini rangkaiannya panjang. Singkatnya kita bisa lihat sejak Undang-Undang KPK direvisi, pelemahan itu tampak sekali dan terasa sekali. Hingga kemudian sampai sekarang yang terakhir ini adalah upaya untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK yang saya bisa mengira bahwa itu paling tidak adalah upaya menjelang kematian KPK. Kenapa saya katakan begitu? 75 pegawai KPK ini adalah orang-orang yang senior, banyak yang senior, yang orang-orang itu bisa menjadi simbol-simbol yang penting dan itu berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang teknis dan detail dan pengalaman-pengalaman yang panjang tentunya. Saya khawatir ketika itu yang terjadi maka tonggak integritas, keberanian, kritis itu akan menjadi benar-benar dipatahkan dan itu berbahaya sekali. Tentunya saya bisa mengira demikian bahwa ini adalah upaya penyingkiran. Barangkali tadi Yudi dan Mbak Tata sudah memberikan gambaran beberapa hal. Saya ingin mengulas sedikit terkait dengan hal yang terkait dengan tes wawasan kebangsaan yang kemudian berujung dengan upaya menyingkirkan 75 pegawai KPK ini. Begini, bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 2019 diamanatkan agar pegawai KPK menjadi ASN. Dan itu suatu hal yang nggak bisa dihindari lagi karena undang-undangnya jelas dan harus dilaksanakan dalam tempo waktu 2 tahun.
setelah undang-undangnya disahkan. Terkait dengan hal tersebut, maka prosesnya kita mesti paham bahwa itu adalah peralihan, bukan seleksi atau penerimaan sebagai pegawai baru, sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan oleh BKN. Terkait dengan hal tersebut, kemudian dibuatlah PP. Yang PP tersebut juga masih dengan semangat yang sama dalam undang-undang. Yang di sana kemudian diatur untuk peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Hingga kemudian PP tersebut dibuat perkom, peraturan komisi, yang disinilah mulai terjadi permasalahan. Tim perumus sejak awal sudah mendapatkan konsensus atau kesepakatan bahwa semangat untuk membuat perkom ini adalah bagaimana bisa dilakukan peralihan dengan cara yang lancar, yang mudah, dan tidak merugikan pegawai KPK. Ini yang dilakukan dengan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan kesepakatan antara pemerintah dan DPR pada saat perumusan undang-undang. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa ini bukan sekedar masalah upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK sehingga kehilangan pekerjaan. Jauh dari itu. Saya ingin menegaskan bahwa ini kaitannya adalah kekhawatiran orang-orang yang menjaga integritas, orang-orang yang benar-benar sulit untuk dikendalikan dengan cara-cara yang tertentu, yang tidak sesuai aturan begitu, itu kemudian akan disingkirkan dan itu berbahaya sekali. Tadi saya teruskan terkait dengan pembahasan perkom. Setelah dibahas dalam beberapa waktu, kemudian di akhir-akhir masa pembahasan ternyata diperlukan adanya sinkronisasi dengan Kemenkumham dan beberapa kementerian atau lembaga lain. Dalam konteks itu kemudian ada saat di mana para penyusun atau orang yang melakukan pembahasan terkait dengan perkom tersebut tidak dilibatkan, dan kemudian ada pimpinan KPK tertentu yang hadir dan kemudian memasukkan norma yang mewajibkan adanya sebangsa tes atau asesmen wawasan kebangsaan. Setelah itu dalam 1-2 hari langsung dimasukkan ke Menkumham dan untuk disahkan. Inilah kemudian perkom ini kemudian menjadi masalah. Awalnya kami pegawai bertanya kepada pimpinan KPK, ini maksudnya apa? Kenapa kok tiba-tiba masuk perkom dan masuk tes wawasan kebangsaan? Dan pertanyaannya adalah apakah ini ada suatu konsekuensi terkait dengan tes ini dan lain-lain yang kami tanyakan. Penjelasan semuanya mengatakan bahwa tes ini bukan untuk membuat tidak lulus, tapi hanya terkait dengan asesmen, pemetaan, yaitu kepentingannya yang pertama, pegawai KPK tidak boleh ada yang mengikuti organisasi terlarang, terus masalah cinta dengan Pancasila dan UUD 45, serta terkait dengan moralitas atau integritas. Kalau masalahnya itu, kami nggak pernah ada kekhawatiran, karena masalahnya nggak mungkin. Cuman kami sempat bertanya, saya pribadi pun bertanya kepada Pak Firly Bahuri melalui alat komunikasi, chatting, dan saya bertanya, kalau memang kepentingannya itu, lalu kenapa harus dilakukan tes untuk dalam konteks peralihan? Kalau memang ada pegawai KPK yang terlibat dalam organisasi terlarang, tidak perlu menunggu dilakukan assessment. Bisa diusut, bisa dilakukan proses etik. Dan saya kira itu wajar. Dan memang harus mestinya demikian. Nah, ternyata kami pada posisi mengikuti dan kemudian hasil akhirnya kami baru melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Karena kami mendengar ada informasi bahwa ada sekian puluh orang yang kemudian tidak lulus. Dan kami mencari tahu sampai sekarang dan kemudian kami bisa mengetahui nama-namanya hingga kami menerima SK tersebut. Hal-hal yang kemudian kami perhatikan adalah dari karakteristik ataupun profil kawan-kawan yang masuk 75 ini sulit untuk dikaitkan bahwa kawan-kawan ini bermasalah secara akademis karena mereka orang-orang yang punya akademis yang cukup mapan. Begitu juga dengan masalah integritas, moralitas, ataupun terkait dengan masalah radikalisme atau apapun itu. Hal itu tentu tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan yang lain. Terkait dengan hal itu tentu kami melihat
konteksnya apa ini? Ternyata ada beberapa yang kemudian sepertinya punya kepentingan atau konflik of interest secara pribadi oleh salah seorang pimpinan. Nah, ini yang kemudian kami lihat, oh benar, ini ternyata upaya-upaya untuk benar-benar menyingkirkan. Hal itu kemudian kami perhatikan, ternyata dalam proses tanya jawab, dalam wawancara atau proses tes wawasan kebangsaan pun masalahnya banyak sekali, karena dibenturkanlah antara keyakinan beragama dengan seolah-olah dengan kebangsaan dan lain-lain. Yang seharusnya itu bukan dikotomi untuk harus dibenturkan. Dan banyak lagi masalah-masalah dalam tes wawasan kebangsaan itu yang menggambarkan bahwa tes itulah yang sedang bermasalah sebenarnya. Kemudian kami melihat dalam konteks SK. Setelah adanya surat atau hasil tes, yang tadi saya katakan bahwa hasil tes ini saya tidak bisa menjadikan keyakinan bahwa tes itu benar. Bahkan saya katakan saya tidak yakin, malah dalam beberapa media saya katakan saya siap kalau tes itu dibuka dan dipelajari secara transparan. Karena di sana akan terlihat apa sebenarnya permasalahan dalam tes itu. Nah, terkait dengan masalah SK, ini juga banyak problematika. Ternyata Pak Firly menandatangani SK yang kemudian SK tentang hasil tes wawasan kebangsaan. Dalam SK tersebut, ada klausul yang mengatakan harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Itu yang dimaksud terhadap kawan-kawan atau termasuk saya, tim 75 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Yang pertama, SK tersebut dalam konteks secara formil mestinya bermasalah. Saya pandang bermasalah karena dalam lembaga non-struktural tentu kita paham bahwa lembaga non-struktural adalah lembaga yang kepala lembaganya bukan dipilih langsung oleh presiden, tetapi melalui mekanisme pemilihan DPR. Itu terkait dengan lembaga non-struktural, pejabat yang menghandle urusan SDM, keuangan, dan satu lagi saya lupa, itu adalah pejabat yang ditunjuk oleh presiden, dalam hal ini adalah sekjen. Sehingga SK-SK terkait dengan kepegawaian, harusnya yang berwenang menandatangani adalah sekjen, bukan ketua KPK. Yang kedua, terkait dengan masalah substansi adanya perintah untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Nah, ini menjadi masalah baru. Kenapa? Ini suatu hal aneh dan tidak ada dasar hukumnya. Dari mana ada pimpinan KPK bisa memerintahkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pegawai KPK kepada atasannya yang tidak ada alasan lain, kecuali kalau ada masalah pelanggaran kode etik berat, tentu punya alasan yang bisa berdasar. Nah, ini yang saya melihat problematikanya begitu banyak. Dan tentu ketika melihat permasalahan seperti ini, saya khawatir ini akan menjadi hadangan atau hambatan yang besar terkait dengan upaya memberantas korupsi tentunya di KPK, dan ini akan berdampak kepada pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini, saya dalam beberapa kesempatan mengatakan perlu dilakukan investigasi atau dilakukan audit secara menyeluruh tentang proses tes ini. Mulai dari soalnya itu yang membuat siapa, kenapa soalnya dibuat seperti itu, justru soalnya bermasalah dari banyak perspektif. Terus BKN itu tidak punya metodologi atau cara untuk melakukan assessment. BKN selama ini dan dalam peraturannya internalnya BKN, mereka lebih kepada melakukan tes untuk kepentingan rekrutmen. Barangkali karena itulah maka BKN memberikan pembahasan soal-soal untuk assessment ini kepada lembaga-lembaga lain. Lembaga BIN, BAIS, dan lain-lain, itu yang terkonfirmasi. Masalahnya adalah siapa yang membuat standar tes itu? Siapa yang membuat seolah-olah ada yang tidak memenuhi syarat, ada yang memenuhi syarat, dan lain-lain. Nah, hal-hal itu kan perlu diaudit secara keseluruhan agar diketahui sebenarnya siapa orang di balik ini yang punya kepentingan untuk menyingkirkan orang-orang baik di KPK. Kenapa itu saya pandang penting? Ini bukan sekedar pegawai KPK yang mau disingkirkan, tapi saya menduga bahwa ada orang yang punya kepentingan yang bertolak belakang dengan kepentingan pemberantasan korupsi, dan itu berbahaya. Dan saya katakan, karena ini rangkaian upaya pelemahan KPK hingga sampai akhir ini yang saya katakan tadi sebagai
tahapan akhir untuk melemahkan atau mematikan KPK, maka ini harus dilihat sebagai hal yang serius. Karena dampak atau efeknya begitu berat dan begitu serius bagi upaya pemberantasan korupsi. Barangkali itu yang saya sampaikan, Profesor. Mohon maaf kalau ada hal kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Novel Baswedan, luar biasa. Ada kata-kata yang menarik ya. Tadi upaya menjelang kematian KPK tadi itu, saya kira ini bagian dari Bang Novel Baswedan melihat pelemahan KPK yang terus-menerus dan klimaknya disebut tadi menjelang ada upaya-upaya menjelang kematian KPK dengan 75 TM untuk yang mendapat SKTMS dari pimpinan KPK tadi itu misalnya, dan beberapa hal yang tadi dikaitkan pelemahan KPK tidak hanya sekedar itu tapi juga dikaitkan dengan kekuatan oligarki jahat gitu Bang Novel Baswedan tadi. Ini saya kira ini menarik dan kasus-kasus juga mulai dari situ. Ini sudah luar biasa, ada 300 orang yang bergabung di webinar ini. Dan ada banyak pertanyaan, ini menunjukkan masyarakat yang antusias, para dosen, akademisi, peneliti, praktisi hukum yang bergabung di tempat ini saya kira. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya, tetapi ini juga ada yang raise hand, Ibu Laili Fitriani dan Bapak Zainal Arifin ya. Sebelumnya saya bacakan satu pertanyaan. Assalamualaikum, saya Muhammad Ikhwanuddin dari Prodi Hukum Keluarga Islam UM Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mohon izin bertanya, apakah komitmen kepemimpinan KPK sekarang terlihat kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi? Jika diperkenankan, mohon diberi penjelasan tentang beberapa soal dalam TWK yang dianggap ganjil apa aneh. Terima kasih. Ini dari Surabaya. Pertanyaan yang pertama, mungkin bisa dijawab Bang Novel. Siap, boleh Bro. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin Bro. Ya. Terkait dengan tadi yang ditanyakan, kami juga sebenarnya menanyakan sikap pimpinan KPK, mempertanyakan, maaf. Kenapa? Sejak awal pimpinan KPK pernah ada yang bercerita ke kami, di antara pimpinan, paling enggak ada 2 orang yang bercerita, bahwa pada saat awal menjabat sebagai pimpinan, ada salah seorang pimpinan KPK lainnya menyerahkan daftar nama 30 pegawai KPK yang katanya patut diwaspadai. Saya tidak tahu nama-namanya detail semuanya, tapi beberapa mengkonfirmasi apakah si A benar ada, apakah si B ada, apakah si C ada. Dan orang-orang yang dikonfirmasi dan dikatakan ada dalam daftar itu adalah orang-orang yang bekerja baik. Orang-orang yang punya integritas dan komitmen kuat untuk bekerja dengan tidak diganggu kepentingan intervensi ataupun lain-lain. Artinya bekerja dengan independen. Dan orang-orang yang dimaksud tadi adalah orang-orang yang punya integritas yang menjadi panutan. Sehingga kami heran, kenapa pimpinan sejak awal ada yang punya kepentingan itu? Dan pimpinan yang menerima daftar nama itu tidak melaporkan pimpinan tersebut kepada dewas misalnya, atau pengawas internal, atau menjadikan itu sebagai masalah. Tentunya itu adalah masalah komitmen. Orang kalau benar mempunyai integritas yang baik, tentu apabila mengetahui ada kesalahan atau rencana sesuatu yang tidak baik, harus merespon dengan sebagaimana mestinya, tidak terus membiarkan. Apalagi sekarang, apabila ternyata proses-proses ini dilakukan dan kemudian disepakati oleh pimpinan yang lain, tentu itu masalahnya menjadi lebih serius. Kita juga tentunya tahu bahwa kami sebagai pegawai KPK bersedih ketika ada di antara pimpinan KPK ini ternyata sebelum menjadi pimpinan adalah pernah diperiksa sebagai terperiksa masalah kode etik berat. Dan kemudian karena belum sempat diberikan sanksi dan dikembalikan ke instansi asal, dan kemudian orang pimpinan KPK tersebut luput dari sanksi yang seharusnya dipertanggungjawabkan kepada dirinya.
Dan setelah menjadi pimpinan KPK, kembali melakukan pelanggaran kode etik, dan sekarang laporan kepada yang bersangkutan banyak sekali. Tentunya sebagai pegawai KPK kami sedih dan malu. Karena begini, kalau bicara integritas, harusnya pimpinan KPK harus bisa menunjukkan komitmen yang benar dan integritasnya harusnya tidak bermasalah. Tentu hal ini menjadi hal yang menjadi perhatian kami, dan hal itu kami laporkan kepada Dewas beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, agar bisa dijadikan bahan yang serius untuk dilakukan pemeriksaan. Kita semua perhatian dengan hal tersebut. Kita tentu ingin berbuat sepanjang yang bisa kita lakukan, sepanjang kemampuan yang bisa kita buat, dan tentu segala sesuatunya kita paham porsi kita ikhtiar. Semoga Allah mudahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kurang lebih dari jawaban saya seperti itu. Terima kasih, Prof. Oke, ya. Terima kasih Bang Novel. Udah dijawab sama beliau. Ada tambahan mungkin dari Mbak Tata atau Mas Yudi soal komitmen pimpinan KPK, tapi sudah diulas oleh Bang Novel dengan panjang lebar yang juga mempertanyakan komitmen kepemimpinan di KPK tadi itu. Silakan yang raise hand, Ibu Lili Fitriani, Mbak Lili Fitriani, silakan untuk silakan di unmute. Sambil menunggu Bu Lili Fitriani, saya bacakan lagi beberapa pertanyaan yang masuk dan perlu dijawab. Misalnya di sini, Assalamualaikum, saya Abdullah dari Prodi Hukum Keluarga YN Jember, mau menanyakan tentang masalah bagaimana pertanyaan TWK yang dilakukan oleh tim penguji. Apakah itu bisa dilakukan tuntutan? Bagaimana jawaban dari Bang Yudi, Mbak Tata, dan juga Bang Novel? Terima kasih. Nah, pertanyaannya tadi disebutkan oleh Mbak Tata soal yang sangat privasi gitu ya, soal yang menyudutkan dan sebagainya. Apakah ini juga bisa dituntut gitu? Ya, mungkin saya jawab dulu, Prof. Oke, silakan. Ya, terima kasih, Prof. Begini, terkait dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah menyerang privasi, ada yang masalah beragama, dan rasis, dan beberapa hal lain lagi yang sebetulnya sangat tidak pantas ya. Itu kami melihat itu, kemudian kami melaporkan kepada Komnas Perempuan, kepada Komnas HAM, dan kepada Ombudsman untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Dan tentu kami sedang mempersiapkan untuk memeriksa proses itu, dilakukan audit dengan tuntas untuk diketahui siapa yang membuat surat, membuat pertanyaan, apa motifnya, dan banyak hal lain lagi yang perlu digali di sana. Karena asesmen itu dilakukan secara diam-diam, orang yang bertanya tidak menyebut namanya, tidak memberitahu dari mana instansinya, dan lain-lain. Itu kan masalah yang sangat serius. Dan kami melapor ini bukan sekedar kami karena berkaitan dengan diri pribadi kami, tapi ini lebih dari itu. Kami melihat ini hal yang beresiko cukup besar, karena kalau dibiarkan, maka peluang ke depan bisa saja kemudian terjadi kepada pegawai-pegawai lain yang perlu harus melalui proses tes wawasan kebangsaan. Bisa dibayangkan kalau pegawai KPK saja dibegitukan, barangkali pegawai-pegawai ASN di daerah bisa jadi diperlakukan dengan lebih buruk. Dan tentu ini nggak boleh dibiarkan untuk dimaklumi. Oleh karena itu, sikap kami meminta untuk diproses, itu salah satu upaya untuk tidak membiarkan kedoliman. Kurang lebih begitu, Prof. Terima kasih. Agar tidak terulang kembali gitu, minimal. Betul, ya. minimal udah, tidak berulang lagi. Ini kan udah terjadi, agar minimal tidak terulang lagi. Okay. Benar, Prof. Terima kasih Bang Novel. Mbak Tata, ada tambahan? Silahkan. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bang Novel itu sudah cukup ya gitu. Ya kalau saya sih poinnya lebih ke peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan selama proses wawancara ini kan sebenarnya itu jadi presiden yang buruk ya gitu. Apalagi ini terjadi kepada calon abdi negara. Ini terjadinya baru di KPK ya, yang secara
banyak pegawai yang berani speak up. Bagaimana dengan pegawai-pegawai dari instansi lain yang tidak punya keberanian besar untuk bersuara gitu. Saya khawatir ini tidak menjadi perhatian atau menjadi pertimbangan untuk melakukan perbaikan dalam proses rekrutmen ASN gitu. Yang kedua adalah ya saya ingin menyuarakan kembali bahwa apapun proses yang harus dilakukan untuk rekrutmen pegawai itu setidaknya memang harus bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. Gitu. Mungkin itu saja sih. Ya, terima kasih dari Mbak Tata ya. Tadi menguatkan dari apa yang disampaikan oleh Bang Novel Baswedan. Ya, saya kira itu sangat penting terkait dengan tadi pegawai. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk kembali kepada kami. Silakan yang mau resen Ibu Leli Fitriani atau yang lain, kami berikan kesempatan. Silakan. Silakan, Bu Leli Fitriani. Tanya Gani CS Fasya IN Palu. Ada 30 orang nama yang diserahkan ke pimpinan bahwa yang bersangkutan harus diwaspadai. Terkait hal tersebut, tadi disampaikan oleh Bang Novel ya. Terkait hal tersebut, apakah mereka termasuk orang-orang yang diduga terkait keterlibatan pada organisasi terlarang? Apakah ada bukti? Tegasnya apakah yang dimaksud organisasi terlarang tersebut seperti apa? HTI atau titik-titik? Ini Bang Novel ya. Tadi Bang Novel kan nyebut ada 30 ya, dan itu harus diwaspadai tadi yang disampaikan oleh 2 orang pimpinan KPK. Mohon jawabannya Bang Novel. Ya, terima kasih Prof. Tadi saya katakan bahwa ada salah seorang pimpinan KPK menyerahkan daftar nama 30 orang kepada pimpinan KPK lainnya, atau setidak-tidaknya yang saya tahu adalah kepada 2 orang pimpinan KPK lainnya. Jadi antar pimpinan KPK yang menyerahkan ini, bukan dari luar kepada pimpinan KPK. Dan kemudian pimpinan KPK yang mendapat informasi itu bercerita kepada kawan-kawan pegawai, diantaranya kepada saya. Dan kemudian kami bertanya, apakah si A, apakah si B, apakah si C, dan lain-lain. Dan ternyata terkonfirmasi orang-orang yang disebut dalam 30 tersebut bukan orang bermasalah atau harus diwaspadai, tetapi adalah orang-orang yang bekerja dengan benar. Maka tadi saya katakan, seharusnya pimpinan KPK kalau mengetahui ada salah seorang pimpinan KPK lainnya berlaku yang mencurigakan seperti itu, atau setidak-tidaknya punya niat yang tidak baik atau yang tidak semestinya begitu, maka mestinya dia harus melaporkan gitu. Nah, terkait dengan tadi apakah 30 orang-orang itu adalah orang yang punya masalah terkait dengan jaringan terlarang atau apapun, saya pastikan tidak. Saya kenal betul dengan kawan-kawan itu. Dan dicurigainya justru malah karena dia bekerja baik. Ini yang aneh. Apakah kita bisa paham ketika orang yang bekerja yang dengan cara yang baik, betul-betul melakukan tugas untuk melakukan pekerjaan yang terbaik untuk kepentingan negara, kemudian dianggap bermasalah atau dianggap tidak berwawasan kebangsaan. Ini tentu masalah gitu. Oleh karena itu tadi saya perlu katakan sebagai pemahaman, dan saya ingin kaitkan karena dugaan orang-orang tersebut justru masuk di kelompok 75 ini. Sehingga seperti saya gambarkan tadi bahwa 75 ini memanglah orang-orang yang ditarget bukan karena tes yang kemudian mereka dikatakan tidak memenuhi syarat dan lain-lain. Sebagai informasi tambahan, banyak kawan-kawan yang dalam kelompok 75 ini itu terbiasa untuk mengikuti proses-proses seleksi. Bahkan beberapa sudah menduduki posisi-posisi di eselon 1 dan eselon 2 di jabatan-jabatan di KPK. Dan kemudian mereka dikatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Saya pernah beberapa kali mengikuti tes jabatan eselon 2 dan saya lulus sampai selesai. Walaupun kemudian karena suatu hal dan itu kemudian saya tidak menduduki di posisi jabatan itu, tapi dalam proses seleksi saya mengikuti tes sampai selesai dan tidak pernah bermasalah dalam proses tes.
Ini yang saya ingin gambarkan sekaligus untuk menjawab beberapa pandangan-pandangan orang yang sengaja membuat framing seolah-olah 75 orang ini adalah orang yang dites dan gagal. Masalahnya bukan di situ. Nah, tadi saya menambahkan yang soal 30 orang tadi saya sebutkan, itu sebagai indikator atau bukti indikator bahwa memang sejak awal ada upaya untuk mentarget atau menyingkirkan orang-orang tertentu. Yang orang-orang tadi bukan orang yang bermasalah, tapi orang yang bekerja dengan baik, dan itu tentu berbahaya untuk kepentingan organisasi dan upaya memberantas korupsi yang konsisten. Begitu, Prof. Ya, artinya orang-orang 30 ini justru adalah orang-orang yang berintegritas, ya. Betul, Prof. Tidak terkait dengan organisasi terlarang, Bang Novel, ya. Ya. Tidak terkait dengan orang-orang, dan itu justru mengkhawatirkan beberapa pihak yang ada di luar KPK. Ini gitu. Ya. Itu Bang Novel, ya. Betul, Bu Tata atau Mbak Tata atau Pak Yudi, silakan, ada tambahan. Tidak cukup, Prof. Okay. Bang Yudinya tadi izin untuk live karena ada agenda yang lain. Oke, ini ada Bang Novel udah. Ya, jadi memang yang ditakuti justru adalah integritas KPK. Mungkin Bang Novel bisa menjelaskan, ya. Kami yang di masyarakat awam itu kan awam, ya, umum. Mulai ini kan banyak yang hadir di sini. Ada yang di perguruan tinggi, ada yang paling bawah, adik-adik mahasiswa, ada masyarakat umum. Bagaimana menjelaskan integritas KPK? Integritas itu ukurannya apa? Kemudian dikatakan 75 tadi, kemudian 30 orang tadi dikatakan punya integritas yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian betul-betul sesungguhnya adalah aset KPK yang luar biasa. Ini bisa dijelaskan secara lebih clear lagi, saya kira. Ya, baik, Prof. Terkait dengan masalah integritas, tentu integritas kalau kita bicara esensinya, integritas adalah kejujuran. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan jujur, dengan objektif, dengan bertanggung jawab, dan melakukan tugas-tugas secara profesional, ketika kemudian ada orang yang ingin mempengaruhi, ingin mengintervensi, atau mendesak untuk berbuat sesuatu yang berbeda, yang lain daripada yang seharusnya, maka orang-orang yang memegang teguh integritas akan menolak dan akan tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan tugas-tugas secara konsisten, dan itulah yang disebut sebagai integritas yang saya katakan tadi. Begitu juga dengan gambaran integritas adalah ketika orang yang bekerja dan kemudian mengetahui adanya penyimpangan dalam yang berkaitan dengan pekerjaannya dia, yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya dia, maka dia tidak memaklumi, tidak juga membiarkan atau tidak diam, tetapi kemudian merespon dengan menolak, melarang, atau setidak-tidaknya kalau dia tidak bisa mencegah lagi, maka dia harus melaporkan. Jadi kurang lebih batasan integritasnya seperti itu, Prof. Artinya dengan membiarkan ketidakjujuran itu dibiarkan, itu berarti dia juga bagian dari orang yang menjadi bagian dari sistem ketidakjujuran itu sendiri, Bang Novel, ya. Benar, jadi nggak diam, dia nggak tinggal diam dengan adanya itu. Ini saya kira pertanyaan ini menjadi sangat penting karena beberapa ini para partisipan ada yang bertanya soal integritas tadi itu. Nah, perkenalkan, saya Ihsan Mahdi, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Mohon izin bertanya, moderator. Terakhir saya membaca di salah satu media massa pagi ini bahwa teman-teman dari tim 75 telah melaporkan pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas KPK. Apakah langkah ini kemudian akan efektif? Apakah tim Dewas KPK dapat terbebas dari intervensi pimpinan KPK? Mengingat sebelumnya kita sudah kalah skor dengan berhasilnya perubahan Undang-Undang KPK, maksudnya tahun 2019. Terima kasih. Nah. Ya, saya jawab, Prof. Ya, silakan, Pak Novel. Baik, terima kasih, Prof. Terkait dengan hal itu, memang kami
sebelum melaporkan pimpinan KPK, justru kami melaporkan salah seorang anggota Dewas karena kami yakini telah melakukan sesuatu yang itu adalah pelanggaran etik yang serius. Kenapa kami melaporkan anggota Dewas terlebih dahulu dari pimpinan KPK? Karena kami ingin mengingatkan kepada Dewan Pengawas KPK agar bekerja dengan menjaga nilai-nilai integritas, dengan jujur, dengan objektif dan profesional, sebagaimana kewajiban bagi mereka ketika menjabat dan menduduki posisi itu. Dan ini penting karena tadi yang dikatakan apakah terbebas, saya tidak berani untuk memberikan garansi bahwa itu pasti terbebas dari intervensi dan hal lainnya. Tapi setidak-tidaknya kita tetap harus melakukan langkah-langkah yang semestinya dan tetap melihat sesuatu dengan optimisme, dengan niat yang baik, dengan pemikiran yang positif, bahwa langkah-langkah yang seharusnya itu haruslah dilakukan. Ketika kami kemudian seandainya kami melihat itu kurang meyakinkan dan kami akhirnya hanya mendiamkan saja, maka kami justru melakukan sesuatu hal yang tidak baik dengan mendiamkan tersebut. Maka langkah melaporkan adalah upaya yang terbaik dan sekaligus menguji kepada Dewan Pengawas untuk bekerja dengan berintegritas dan profesional serta objektif. Maka itu sekaligus menjadi alat ukur yang dengan demikian semoga Dewan Pengawas bisa menjaga nama baik Dewan Pengawas sendiri untuk bekerja dengan sebaik mungkin dan itu akan tercatat dalam sejarah apapun yang diambil langkah. Jadi saya kira itu Prof, tugas kami adalah berikhtiar dan ikhtiar terbaik adalah berbuat. Begitu Prof, terima kasih. Iya, tetap optimis Pak Novel. Ya, kita juga mendukung penguatan KPK ya secara kelembagaan karena ini adalah bagian dari perjuangan kemanusiaan dan perjuangan. Kalau kita yang di PTKN ini juga adalah bagian dari ajaran agama. Saya kira itu. Ada tambahan Mbak Tata Horia? Sudah cukup sih. Saya sih ingin menyampaikan yang singkat saja bahwa integritas itu kan menjadi hal yang selalu dibahas ya dalam keseharian di pegawai KPK gitu. Selalu ada perbincangan yang menarik gitu. Itu kenapa bahwa integritas ini kan menjadi hal yang sangat urgent dalam penerapan keseharian di KPK gitu. Ketika integritas ini dalam momentum ini tidak menjadi patokan gitu, ya kemana lagi ke depannya KPK ini gitu masa depannya. KPK sendiri kan juga muncul sebagai amanat dari ini ya reformasi gitu dulu, anak kandung reformasi, otomatis banyak masyarakat yang menaruh harapan bahwa ujung tombak pemberantasan korupsi salah satunya adalah lewat KPK gitu. Nah, apabila kondisinya dilemahkan sedemikian rupa gitu, kemana arahnya nih? Demokrasi seperti apa yang mau kita wujudkan gitu. Mungkin itu saja. Iya. Terima kasih Mbak Tata. Ya KPK integritas ini hal yang tidak bisa dipisahkan karena itu kalau itu adalah harga mati yang dijunjung di KPK ya, terutama karena ini adalah lembaga anti riswah yang semuanya pimpinan sampai ke bawah itu juga harus punya namanya integritas, bahkan integritasnya bisa melebihi dari yang lainnya, standar integritasnya bisa lebih tinggi daripada standar yang digunakan di tempat lain. Saya kira itu beberapa pertanyaan. Saya ulangi sekali lagi yang mau bertanya secara itu resen, ini ada Bapak Solihul Hadi, silakan langsung disambung biar nggak lama. Silakan Bapak Solihul Hadi, di unmute. Pak Solihul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Profesor Dr. Muhammad Nur Harisuddin, MPI, selaku moderator pada kesempatan sore hari ini. Saya bersyukur bisa bertemu dengan narasumber yang luar biasa. Pertanyaan saya, ada dugaan bahwa tidak lulusnya TWK
tes wawasan kebangsaan pada 75 pegawai KPK, termasuk Bang Novel Baswedan ini adalah terkait dengan soal ideologi, kemudian komitmen kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, di mana kalau saya selaku pengampu soal ideologi, ini menganggap bahwa ideologi adalah satu hal yang penting, dasar negara, rasa kebangsaan, itu menurut saya adalah satu hal yang utama, baru kemudian soal yang lain, mengenai kompetensi, kualifikasi, profesionalitas, karena menurut saya ini adalah hal yang paling utama. Nah, mungkin Bang Novel Baswedan bisa meyakinkan kepada forum atau juga kepada masyarakat luas bahwa sebetulnya 75 pegawai KPK itu adalah orang-orang yang nggak ada bermasalah. Justru malah menguatkan kebangsaan. Karena kita juga khawatir jangan-jangan di KPK itu sendiri ada orang-orang yang tidak Pancasilais, tidak NKRI, ya meskipun memang profesional, meskipun itu memang berintegritas dalam hal profesional pekerjaannya, tapi jangan-jangan atau patut diduga misalnya adalah justru yang anti Pancasila dan seterusnya. Sehingga sebetulnya kami sebagai masyarakat luas pun menginginkan agar orang-orang yang duduk di dalam pegawai KPK, ASN, ataupun penyelenggara negara itu tidak masalah atau sudah clear soal ideologi. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih, Prof. Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Pak Solegul Hadi, Direktur Pusat Studi Hukum Pancasila dan Konstitusi, ya, IAIN Jember. Silakan, Bang Novel. Baik, terima kasih, Prof. Maaf, saya tadi pindah tempat. Ya, siap. Jadi gini, Prof. Ya. Terkait dengan tadi yang dikatakan oleh beliau, tadi Pak Solegul Hadi. Solegul Hadi. Itu benar, kami juga sepakat, saya pun sepakat bahwa masalah ideologi, masalah kebangsaan, itu menjadi hal yang mendasar sebelum kita bicara profesionalisme dan lain-lain. Yang pertama, saya ingin ingatkan bahwa saya dan banyak dari pegawai KPK yang masuk dalam 75 ini, sebagian kami dari Akabri. Saya dari Akabri, untuk masuk di Akabri, tesnya cukup panjang, dan kemudian kami mengabdikan diri untuk berpindah di KPK, untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Kenapa? Kami mau pindah ke KPK, sedangkan jalur karir kami itu jauh lebih baik kami ada di jalur Akabri tadi, saya katakan. Karena begitu masuk di KPK, kami melihat betapa banyak kepentingan negara yang bocor di sana. Berapa banyak sumber daya alam Indonesia yang hancur, dan kemudian korupsinya luar biasa. Kami paham bagaimana peta mafia-mafia yang menggerogoti kepentingan negara. Kami paham betul bagaimana mafia-mafia hukum bekerja, dan itu luar biasa parah. Oleh karena itu, kami mengambil langkah untuk tetap ada di KPK, dan kemudian berjuang bersama-sama dengan kawan-kawan KPK. Yang kedua, saya ingin gambarkan, di mana posisi anti korupsi dalam kebangsaan. Kalau kita lihat bahwa anti korupsi, saya bilang negara, terbentuknya negara, karena adanya suatu kelompok masyarakat yang punya tujuan yang sama dalam suatu wilayah, dan kemudian tujuannya dituangkan dalam konstitusi. Tujuan dalam negara Indonesia tentunya ada dalam UUD 45 dalam pembukaan. Kita lihat ketika upaya dari pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan dari negara untuk mewujudkan tujuan tadi tentunya memerlukan pemerintah dan aparatur. Ketika kemudian aparatur yang bekerja, yang seharusnya mencapai atau mewujudkan tujuan dari negara tersebut, maka dia berlaku yang sebaliknya, mencari keuntungan sendiri atau kelompok, itulah yang namanya korupsi. Nah, ketika kita pandang hal tersebut. Sekarang ketika mau menegakkan masalah upaya pemberantasan korupsi yang efektif, itu musuhnya luar biasa. Saya mau katakan bahwa
kalau orang hanya kepentingan, hanya punya nasionalisme saja, sangat sulit, atau saya pikir orang itu tidak akan mau berjuang untuk memberantas korupsi karena resikonya sangat besar. Musuhnya banyak. Pelaku-pelaku koruptor kebanyakan orang-orang yang punya kekuatan dan lain-lain, dan banyak hal yang untuk bisa melakukan perlawanan balik. Terkait dengan hal tersebut, saya ingin gambarkan bahwa orang yang mau berjuang, yang mau berkorban untuk negara, saya mau sebut sebagai orang-orang yang berjiwa patriotik, itu hanya orang-orang yang begitulah yang akan mau memperjuangkan untuk memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Sedemikian banyak resiko dan lain-lain. Bahkan perlawanan dari koruptor pun dengan framing dan lain-lain dilakukan. Ini yang saya ingin gambarkan. Ketika kami orang-orang yang punya background tes yang atau pernah melalui serangkaian baik tes maupun pengujian maupun pengamatan penelitian terkait dengan masalah Pancasila dan kebangsaan, saya kira itu menjadi contoh yang jelas bahwa kami orang yang bukan orang yang tidak pernah diperiksa terkait hal tersebut. Saya contohnya, saya pernah jadi komandan kompi pasukan untuk melakukan operasi kepentingan negara terhadap separatis. Saya membawai waktu itu 80 anggota perintis, 30 anggota brimob, dan ada 30 infanteri dalam upaya untuk menjaga kepentingan NKRI. Lalu, apakah kita ingin mengikuti definisi Pancasila dan UUD 45 sebagaimana pertanyaan dalam tes tersebut? Kalau seandainya ada seorang pegawai yang ingin menjaga integritas, diberikan tugas atau disuruh sesuatu yang salah oleh pimpinannya, dia menolak, hanya ingin menjaga kepentingan negara, kepentingan integritas, apakah itu tidak berwawasan kebangsaan? Kan terbalik cara berpikir begitu, Prof. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak terjebak dengan persepsi seolah-olah yang beberapa kali dikembangkan oleh, saya yakin yang mengembangkan adalah orang-orang yang mendukung koruptor dan kawan-kawannya, yang selalu membuat framing seolah-olah di KPK ada radikalisme, Taliban, dan lain-lain, tanpa dasar, tanpa ada suatu indikator apapun, baik itu pemikiran, baik itu tulisan, perilaku, atau apapun. Saya ingin gambarkan bahwa itu semua hanyalah framing. Ditambah lagi, kawan-kawan dalam 75 ini sangat beragam. Ada mereka yang agamanya Muslim, ada orang di situ yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, bahkan ada yang etnis dari Cina. Jadi kalau terus kemudian dengan mudahnya orang-orang itu membuat framing seolah-olah orang-orang yang disingkirkan adalah orang-orang yang tidak punya nasionalisme atau tidak cinta Pancasila dan lain-lain, saya khawatir ke depan nanti orang-orang yang mau berjuang sungguh-sungguh kalau mudah di framing atau difitnah demikian, padahal resikonya begitu besar, saya kira akan sulit ke depan kita akan mendapatkan orang yang mau berjuang. Sekali lagi, Prof, saya mau katakan bahwa kami bukan orang yang ingin mencari pekerjaan. Tentunya kalau saya pribadi, saya tidak terlalu khawatir kehilangan pekerjaan di KPK, tidak terlalu khawatir. Tapi yang saya khawatirkan adalah ketika kebenaran kemudian disingkirkan, ketika ada suatu kebaikan dan kemudian dikalahkan, ketika integritas dianggap sebagai kejahatan, itu yang berbahaya, dan itu akan merusak generasi, dan itu akan merusak pemikiran kita yang ingin berbakti untuk kepentingan negara Republik Indonesia. Kurang lebih begitu, Prof, gambarannya, untuk sebagai pengetahuan. Ya. Saya tegaskan lagi, soal-soal tes wawasan kebangsaan kemarin tidak ada ataupun sangat sedikit kaitan dengan hal yang berhubungan dengan Pancasilais dan lain-lain. Karena saya pernah ikut P4, saya pernah ikut tes-tes yang terkait dengan hal tersebut. Ini jauh berbeda dengan itu. Ya. Gitu, Prof. Ya, terima kasih Bang Novel. Ya. Ya, jadi memang komitmen dari Bang Novel dan teman-teman yang di KPK, saya kira memang tidak, tadi beliau sebut bukan mencari pekerjaan ya, tapi betul-betul ingin bagaimana bersama-sama memperjuangkan pemberantasan anti korupsi menjadi mainstream di negeri ini yang bocor-bocornya begitu banyak tadi itu.
Ada tambahan dari Mbak Tata, silakan. Saya tambahnya sedikit dan sekaligus mungkin ini terakhir dari saya karena berhubung soal ini saya ada agenda yang lain. Tadi saya sih cuma menguatkan sudah disampaikan dengan baik dari Bang Novel Baswedan bahwa ideologi Pancasila itu kan spektrumnya sangat luas gitu. Apakah memang ada alat ukur yang bisa mengukur bahwa seorang ini adalah Pancasilais atau tidak gitu. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal bahwa bagaimana mungkin pengabdian dari teman-teman atau keterlibatan teman-teman dalam gerakan pemberantasan korupsi ini bisa direduksi begitu saja lewat pertanyaan tes pilihan ganda 3 jam dan wawancara yang tadi bisa dilihat jenis wawancara seperti itu kemudian bisa disimpulkan ini tidak Pancasilais atau tidak nasionalis. Bagaimana dengan track record gitu. Kayak misalkan saya sendiri gitu. Saya selama ini kan terlibat dalam, dulu sebelum saya bergabung di KPK, saya banyak sekali terlibat dengan gerakan CSO, Durian, saya ikut di NU, kemudian saya juga ikut di PMII gitu. Apakah organisasi ini adalah bertentangan dengan Pancasila? Saya pikir tidak gitu. Nah, track record seperti ini apakah tidak bisa menjadi pertimbangan bagi asesor atau pihak penilai sehingga bisa disimpulkan ini tidak Pancasilais atau tidak nasionalis. Nah, ini yang berbahaya kalau misalkan pengertian tentang Pancasilais atau nasionalis itu hanya hanya berdasarkan sekelompok orang tanpa bisa itu dibuka dan pertanggungjawabkan apakah definisi ini memang tepat atau bagaimana bisa diukur dan sebagainya. Mungkin itu sih. Terima kasih. Ya, sebelum terakhir Mbak Tata ya sama Bang Novel, sebetulnya menarik sekali pembahasan ini. Ada pertanyaan juga tanggapan ya. Saya Jenny Fatmawati dari UIN Wali Songo Semarang. Dengan keterbatasan ilmu izin bertanya, dengan dijadikannya KPK menjadi ASN, apakah salah satu dari kebijakan untuk memperkuat ataukah melemahkan? Lalu bagaimana peran kami sebagai mahasiswa? Ini peran kami sebagai mahasiswa untuk melawan kebijakan yang sekiranya kebijakan itu memperlemah KPK. Ini yang dari mahasiswa. Sama dengan alumni pasca sarjana di salah satu perguruan tinggi, apa yang bisa dilakukan oleh akademisi yang efektif dalam menguatkan semangat KPK dalam kasus ini. Jadi dari beberapa partisipan ini kita semua sepakat menguatkan KPK, mendukung KPK dan juga mendukung apa yang disampaikan Presiden ya. Yang disampaikan Presiden tadi itu dengan tetap 75 pegawai KPK tadi itu. Tetapi pertanyaannya adalah apakah yang harus dilakukan oleh adik-adik kami mahasiswa, apa yang dilakukan oleh para akademisi di kampus? Ini bisa dijawab Bang Novel dan juga Mbak Tata sebelum nanti ada closing statement. Ya. Silahkan. Baik, Prof. Mungkin saya duluan. Oke, silakan. Ya, Prof. Terima kasih. Terkait dengan tadi yang ditanyakan, apa yang bisa dilakukan, memang kita tentu punya porsi masing-masing untuk bisa melakukan apa tentu berbeda-beda. Setidak-tidaknya kita mau melakukannya mulai dari diri sendiri. Kita bisa menjaga integritas, kita bisa tidak kompromi dengan orang-orang yang berbuat korupsi, tidak pernah memaklumi, dan tentunya yang pasti tidak ikut-ikut berbuat korupsi. Dan sifat kritis, sikap kritis kepada hal yang salah itu penting untuk dilakukan dalam rangka koridor amar ma'ruf nahi mungkar, Prof, tentunya. Oleh karena itu, sebisa mungkin dalam segala kesempatan, setiap ada hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak baik, sikap kritis tentu dilakukan dengan melalui saluran-saluran yang baik dan saluran-saluran yang produktif tentunya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa dilakukan, Prof. Luar biasa, ya. Ada beberapa kata kunci nih. Ikut menjaga integritas, tidak kompromi terhadap korupsi, tidak ikut terlibat korupsi, kritis terhadap hal-hal yang salah, tidak melakukan pembiaran, tapi melakukan
menyikapinya dengan sikap kritis. Ini beberapa hal yang Bang Novel sampaikan, tentu dengan kapasitas kita masing-masing. Silakan Mbak Tata. Ya. Silakan. Mungkin ada acara kayaknya itu ya. Oke, kayaknya ada acara nih. Oke, nggak apa-apa Mbak Tata udah. Ini jadi tadi pertanyaannya bagaimana para akademisi, bagaimana mahasiswa, bagaimana masyarakat, bagaimana dengan kapasitasnya masing-masing di tempatnya masing-masing bersama-sama menggelorakan pemberantasan anti korupsi baik dalam bentuk pencegahan, baik dalam bentuk pembiasaan dan sampai dan seterusnya tadi itu lewat apa yang disampaikan oleh Bang Novel Baswedan tadi itu ya, bagaimana sama-sama membangun integritas bersama, kemudian tidak kompromi terhadap korupsi, tidak ikut apalagi ya tidak berbuat korupsi dan juga kritis tidak melakukan pembiaran. Ini satu hal yang penting. Kalau kita hari ini membiarkan apa yang terjadi di KPK, ini berarti juga bagian dari pembiaran tadi itu Bang Novel ya. Tentu acara Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia ini adalah bagian dari kami di belakang gerakan pemberantasan korupsi, kami mendukung Presiden dan kami tidak membiarkan hal ini terjadi tanpa minimal dukungan moral kepada Bang Novel dan teman-teman dari KPK semuanya. Saya kira itu hal-hal yang bisa disampaikan. Saya kira cukup karena waktunya 3:30. Saya kira sudah cukup, luar biasa Bang Novel Baswedan, Mbak Tata dan tadi Mas Yudi Harahap. Terus berjuang, kami Forum Dekan juga selalu men-backup teman-teman di gerakan pemberantasan anti korupsi, teman-teman KPK. Kami berharap SK-TMS-nya segera dicabut, kemudian seperti yang Presiden sampaikan tadi itu bisa kembali bekerja dan melakukan kegiatan pemberantasan anti korupsi secara masif di negara ini. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan oleh Bang Novel sebelum saya tutup? Cukup, Bang. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita kasih aplaus semua nih untuk beliau nih. Ya. Terima kasih kepada Bang Novel, kepada Mbak Tata, kepada Mas Yudi Harahap, terima kasih kepada Pak Ketua Forum Dekan, Pak Dr. Kiai Haji Ahmad Tolabi Harli, para Dekan Syariah dan Hukum se-Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi, tes wawasan kebangsaan bukan hanya sekedar tes, tapi itu adalah bagian dari pelemahan KPK, dan kami di Forum Dekan menolak pelemahan KPK. Kita ingin pemberantasan anti korupsi sangat kuat di negeri ini dan bisa menjadi solusi bangsa ini, menjadi yang bocor-bocor yang disampaikan oleh Bang Novel Baswedan tadi itu bisa tidak ada, dan kita bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang berdaulat luar biasa, karena yang bocor-bocor tadi sudah tidak ada bocor sama sekali di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Bang Novel Baswedan. Terima kasih kepada semuanya. Insya Allah ini bukan yang pertama Bang Novel. Kalau perlu nanti kita bisa bersambung lagi di daring ataupun di offline. Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi kepada semuanya hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Novel. Semangat Bang Novel.